guys, assalamualaikum. Saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menjawab salam saya. Saya doakan semoga kalian selalu sehat, sehat jasmani, sehat rohani, dan sehat kantongnya di saat pandemi. Oke? Nah, kali ini saya seperti janji saya kemarin, saya akan share video saya yang lain ya. Sekarang saya akan share video memanen ya, memanen tanaman-tanaman saya yang kemarin. Kalau kalian ingin tahu, ikuti, tapi jangan lupa sebelum mengikuti like, comment, and subscribe ya, karena nanti setelah video ini juga saya akan share banyak lagi video-video yang lain tentang tanaman dan tentang yang lain-lain. Oke, ikuti guys. Baiklah guys, sekarang yang kita panen duluan yaitu terong, karena terong ini cuma sedikit buahnya, jadi kita panen duluan dia ya. Ya, ini dia satu tadi, ini buah keduanya ya, baru ada 2 buahnya, karena kalau kita panen udah agak tua juga nanti nggak enak dimakan, jadi kita panen aja ya. Ini buah pertama guys, panen pertama untuk terong ini ya, cuma ada 3 ya, 3 buah aja guys ya, lumayan lah buat nambah-nambahin jigong gitu. Sekarang kita panen buncis ya guys. Tuh buncisnya tampilannya kurang bagus, agak bantet-bantet ya, kurang panjang, tapi ini lumayan cukup berhasil juga eksperimen kita menanam buncis. Pohonnya cuma ada 2 nih guys ya, dari bibit yang kita beli itu pohon buncis cuma ada 2, kacangnya ada 6, tapi pas kita tanam semua dia unggul ya guys, dia hampir tumbuh semua ya. Buncis ini kita panen untuk yang kedua kali ya guys ya. Jadi sebelumnya kita udah pernah memasak buncis ya, kita oseng, kita campur dengan kacang ya, lumayan waktu itu kita dapat satu mangkok oseng buncis dan kacang, lumayan untuk 1 kali makan kita ya. Setelah buncis ini nanti juga ada kita memanen kacang panjang guys ya. Ini dia guys kacang panjangnya. Kacang panjang ini sudah panen yang ketiga kali ya, ketiga kali metik. Untuk panen yang pertama sengaja kita bikin tua ya buahnya, kita jadikan bibit. Yang kedua kemarin bareng buncis sudah kita oseng. Yang ini panen ketiga kalinya guys ya, ini ketiga kali panen. Pohonnya cuma kita tanam ada 6 pohon, tapi buahnya lumayan juga ya, bisa dipanen berkali-kali seperti tanaman sayuran yang lainnya ya. Kita panen yang pohonnya sedikit dulu ya, yang buahnya sedikit. Setelah ini nanti kita akan menanam sawi ya. Lumayan kan guys, segini mungkin kalau kita beli sekitar ya harga 3 ribuan lah, lumayan kan buat jajan anak jadinya, belanja sayurnya. Nah yang ini guys, ini cabe kita panen, memang dia merahnya nggak bareng, jadi kita panen yang merah aja ya. Cuma ada beberapa sih, nggak banyak, tapi karena ini cabe rawit mungkin pedas juga nih guys kalau kita bikin sambal buat rujak ya, atau mungkin kita rebus buat masak mie rebus ya, lumayan pedas. Oke, sekarang kita panen sawi ya, sawi sesin dulu ya. Sawi sesin ini guys udah berkali-kali kita panen ya, lumayan, ini dia cepat tumbuhnya, pertumbuhannya cepat. Dan kalau menurut saya kalian yang memiliki usaha bakso atau dagang mie ayam ya, atau dagang mie rebus gitu, dagang sayuran matang ya, kalau menurut saya kalian wajib menanam ini guys ya, karena ini bisa kalian ambil setiap hari ya, bisa kalian panen setiap hari ya, untuk memenuhi kebutuhan jualan kalian ya. Jika kalian bisa menanam
100 polybag aja dari pohon sawi ini ya. Kalian bisa memanennya setiap hari ya, karena biasanya dia seminggu itu setelah kita panen kan, kita sisakan beberapa pucuk saja yang mudanya agar dia tumbuh lagi. Seminggu kurang lebih dia akan rimbun lagi pohonnya ya, akan montok lagi ya, pokoknya bohai dah pokoknya. Ya, jika kalian pedagang mie ayam, bakso ya, dan sayur matang, ini boleh ya mencoba untuk menanam ini. Cara menanamnya tidak sulit kok guys ya, mudah. Ini mungkin tanaman untuk petani pemula yang paling mudah ya, diantaranya pohon sawi ini. Mungkin ya agak sulit medianya ya, karena nanti media ini dicari antara sekam padi ya, sekam bakar nanti sama tanah kompos ya. Mungkin nanti saya akan share cara membuatnya ya, cara menanam dari awal sampai jadi seperti ini ya. Mungkin untuk informasi juga buat kalian ya, apa-apa aja bahan yang dibutuhkan sampai dengan bisa kita panen seperti ini ya guys ya. Sebetulnya ini tanaman-tanaman ini memang awal kita tanam, dan ini termasuk eksperimen yang berhasil. Nah ini guys, ini pohon sawi yang kelihatannya lebih gede dari ukurannya ya, dari yang tadi kita petik ya. Mungkin setelah kita pelajari ya, ini pohon sawi ini bedanya kita taruh di polybag yang lebih besar dari yang tadi. Kenapa dia lebih besar pertumbuhannya? Mungkin karena medianya itu lebih besar juga ya, jadi nutrisi dia mungkin lebih banyak, jadi pertumbuhannya dia juga lebih segar, kalau segar sih mungkin sama, tapi lebih besar-besar daunnya bisa dibandingkan dengan yang tadi kita petik duluan ya, pohonnya lebih besar-besar, lebih montok lagi. Ya ini tuh ada beberapa polybag saja yang kita taruh di polybag yang ukurannya agak besar. Ini sangat montok sekali guys. Nah pokoknya ini lihatnya nafsu deh. Nafsu untuk memakan ya guys. Oke, kita sedikit kebut ya guys, karena setelah ini kita akan memanen sawi juga, tapi sawi pakcoy ya, sawi yang kecil-kecil. Karena ini kalau misalkan kita makan sendiri juga nggak mungkin habis sekali makan ya. Ini lumayan kalau kita panen semua nih ya, tetangga, saudara yang deket-deket ini bisa kecipratan nih guys ya. Oke, ini polybagnya lebih kecil dari yang tadi, jadi sawinya juga ngikutin media gitu. Ya, sebentar lagi kita akan memanen sawi pakcoy ya guys ya. Oke, selesai ya. Nah ini dia hasilnya, lumayan ya, ini sebagian aja ya. Nah ini dia sawi pakcoy ya. Mungkin diantara kalian ada yang belum tahu. Saya juga tahu sawi ini sejak menanam. Sebelumnya mungkin tahu sih, cuman nggak ngeh gitu, nggak ngeh sawi ini, karena yang familiar itu sawi sesin seperti tadi ya. Ini juga kita panennya sama, kita ambil batangnya saja, karena kita menanam ini untuk konsumsi sendiri, bukan untuk dijual di pasaran. Jadi tidak perlu kita cabut dengan akarnya, cukup kita ambil petik batangnya saja yang akan kita masak. Nanti dia akan tumbuh lagi dan lagi ya. Cukup kita sekali menanam bisa memanennya berkali-kali ya guys ya. Coba diperhatikan itu sawi pakcoynya kita sisakan hanya daun yang pucuknya saja ya, beberapa batang daun pucuk saja ya, tapi waktunya gak akan lama, sama dengan seperti tadi sawi sesin, kurang lebih seminggu sampai 10 hari dia udah montok lagi. Kalian perhatikan, ini sawi pakcoy ini yang membuat saya tertarik
membudidayakannya, dan saya sekarang juga sudah menyemai banyak sawi pakcoy. Dia bentuknya sangat seperti bunga mekar ya, jadi kalau dipandang itu sangat indah menurut saya. Jadi kalau lihatin dia tuh seperti bunga yang sedang mekar ya pohonnya. Daunnya kecil, batangnya agak lebar gitu, jadi senang aja lihatnya gitu, dan rasanya juga enak, manis-manis gimana gitu ya. Kalian coba nanti searching di Google ya cara memasak pakcoy ya. Kalau yang udah saya lakuin sih, dia dimasak di sayur bening ya, menggunakan bakso atau dicampur sama tahu putih ya, di sayur bening pakai bakso atau tahu putih itu, aduh rasanya enak banget, ada manis-manisnya gitu ya, apalagi makannya sambil ngeliatin saya gitu. Ya itu coba dilihat guys, cantik kan tuh pohon pakcoynya, mereka seperti bunga. Pokoknya kalau kalian tanam di depan ya, di pekarangan rumah, ini seperti taman hias ya, seperti tanaman hias yang berfungsi untuk dimakan ya. Tuh daunnya seperti ini. Jika kalian berminat, mungkin nanti saya akan membudidayakannya lebih banyak setelah ini. Kalau misalkan kalian malas untuk menanam, nanti mungkin saya akan buka bisnisnya untuk menjual satu pohon berserta polybagnya gitu ya, mudah-mudahan ya. Tapi nanti saya insya Allah akan share cara menanamnya, mudah-mudahan kalian bisa terinspirasi untuk mencoba menanam juga ya dengan sawi-sawi ini, karena sebetulnya menanamnya sangat-sangat mudah ya, cuman yang agak ribet untuk menyiapkan medianya, karena dia harus mengambil tanah ya, jangan sampai kita nyolong tanah orang gitu guys. Oke, tinggal sedikit lagi ya guys. Nah, ini hasilnya ya guys ya. Ini sawit Desi, nah ini pakcoy. Nanti tinggal dipilih-pilih aja yang kira-kira tidak layak dimasak, dibuang saja guys. Ya, mungkin ini akan kita share ke orang-orang terdekat dulu ya guys ya, biar bisa langsung dimasak, biar segar, rasanya masih endorse ya. Lumayan kan kalau kita sekali panen segini ya, untuk menutupi pangan kita ya, lumayan lah ya, daripada lumanyun. Bagaimana guys? Enak kan? Bisa memanen dan memakan hasil sendiri, pasti seru deh pokoknya ya. Mudah-mudahan video ini bisa menambah keinginan kalian untuk segera bertanam di halaman rumah sendiri ya guys ya, biar kalian bisa memanen dan memakan hasil tanaman kalian sendiri, pasti rasanya akan puas sekali. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe-nya ya, karena saya akan memberikan nanti lebih banyak lagi video-video yang mudah-mudahan informatif untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum.